Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Saya Atyana Walia akan menyampaikan materi terkait karakteristik manusia komunikan. Moto terkenal dari Delphi yaitu Gnotis Seton yang artinya kenalilah dirimu. Hal ini berperan penting dalam berkembangnya filsafat Yunani. Moto ini sangat relevan dalam psikologi komunikasi yang fokus bahwa pemeran utama dalam psikologi komunikasi adalah manusia. Para ahli psikologi ikut memahami bagaimana manusia memproses pesan yang diterima, dipengaruhi oleh cara berpikir dan lambang-lambang yang dimiliki. Hal ini menguraikan pandangan psikologi tentang manusia serta faktor pribadi dan situasional yang mempengaruhi perilakunya. Selanjutnya, terdapat 4 konsep psikologi tentang manusia, yaitu yang pertama ada konsepsi manusia dalam psikoanalisis. Menurut Jalaluddin Rahmat, dalam pembahasan psikologi komunikasi, konsepsi manusia dalam psikologi analisis menekankan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh dorongan-dorongan bawah sadar. Psikologi analisis yang dipelopori oleh Sigmund Freud melihat manusia sebagai makhluk yang tindakannya tidak hanya didasarkan pada pikiran sadar, tetapi juga oleh konflik dan dorongan-dorongan yang tersembunyi di alam bawah sadar. Dalam psikologi komunikasi, teori ini menjelaskan bahwa komunikasi manusia seringkali dipengaruhi oleh emosi, ketakutan, dan hasrat yang tersembunyi. Yang kedua ada konsepsi manusia dalam behaviorisme. Menurut behaviorisme, perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Dalam psikologi komunikasi, teori ini menekankan bahwa stimulus atau rangsangan dari luar seperti pesan atau interaksi dengan orang lain dan respon reaksi manusia terhadap rangsangan tersebut membentuk perilaku manusia. Yang ketiga ada konsepsi manusia dalam psikologi kognitif. Konsep manusia dalam psikologi kognitif menekankan bahwa manusia dipandang sebagai makhluk yang berpikir aktif. Manusia bukan hanya menerima rangsangan dari luar dan bereaksi otomatis, tetapi juga merespon informasi tersebut secara aktif di dalam pikirannya. Dalam konteks psikologi komunikasi, psikologi kognitif melihat manusia sebagai individu yang terlibat dalam pemrosesan pesan, interpretasi, dan penyusunan makna. Yang terakhir yaitu yang keempat, manusia dalam konsep psikologi humanistik. Dalam psikologi humanistik, manusia dipandang sebagai makhluk yang unik, memiliki potensi besar untuk berkembang dan memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Pendekatan ini berbeda dari psikologi lainnya karena lebih menekankan pada potensi manusia dan cara manusia berkomunikasi untuk mencapai pengembangan diri yang lebih maksimal. Menurut Jalaluddin Rahmat, dalam psikologi komunikasi, konsep ini penting dalam memahami komunikasi karena manusia tidak hanya bereaksi terhadap rangsangan tetapi juga menciptakan makna dari interaksi dan komunikasi. Setiap individu memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam memilih bagaimana merespon pesan atau situasi. Komunikasi tidak hanya soal mengirim pesan tetapi juga tentang memahami dan menghargai pengalaman subjektif orang lain.
Selanjutnya ada faktor-faktor personal yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama itu ada faktor biologis manusia. Manusia sebagai makhluk biologi memiliki kesamaan dengan hewan lain dalam hal kebutuhan dasar seperti makanan, reproduksi, dan respon terhadap ancaman. Faktor biologi termaksud genetika, sistem saraf, dan hormon yang mempengaruhi perilakunya. Yang kedua yaitu faktor sosio-psikologis. Manusia adalah makhluk sosial. Mereka memperoleh beberapa karakteristik melalui proses sosial yang mempengaruhi perilaku mereka. Selanjutnya ada aspek objektif dari lingkungan. Pada aspek objektif dari lingkungan tersebut terdapat banyak faktor, diantaranya yaitu ada faktor ekologis, ada faktor desain dan arsitektural, ada faktor temporal, suasana perilaku, faktor teknologi, dan faktor sosial. Lingkungan sosial seperti dipersepsi oleh kita ada beberapa faktor, diantaranya yaitu iklim organisasi dan kelompok, dan etos dan iklim situasional serta kultural. Stimulus yang mendorong dan memperteguh perilaku yaitu yang pertama orang lain. Orang lain di sekitar kita dapat menjadi stimulus yang mendorong perilaku kita. Yang kedua yaitu situasi pendorong perilaku. Menurut Fredensens, Prince, dan Beaufort tahun 1972, situasi juga memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana kita berperilaku. Mereka membedakan antara situasi yang permisif dan restriktif. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi manusia dipengaruhi oleh berbagai dimensi, baik yang berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan sekitar. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.